Dan waktunya tidak terlalu lama lagi. Perkara tidak terjadi itu karena Tuhan manggil sama saya. Kok dituduh-tuduh no kan? Aku wis nyusun lauhul mahfud kare kok colong-colong kan setan kan ya. Tak tunda gitu. Ya jangan dong kalau gitu percepat gitu. Oke teman-teman sekalian, kehebatan Anda, kehebatan bangsa Indonesia selalu saya kagumi. Oleh karena itu saya tidak bisa berkesenian. Yang bisa saya lakukan adalah ketemu siapa saja saya mencoba membesarkan hatinya, memancing dia untuk mengetahui siapa dirimu yang sejati. Karena hanya bangsa Indonesia yang menurut Anand Krishna kemarin, riset terbaru itu menunjukkan bahwa negara terkaya dan paling siap untuk menjadi garda depan dari peradaban terbaru adalah Brazil sama Indonesia, menurut Anand Krishna. Wah itu kalau saya ceramahkan 3 jam. Dari yang kecil-kecil gini nih, kecil-kecil gini nih. Tidak ada di seluruh dunia orkestrasi seperti ini. Kalau orang Arab ya begitu itu orang Arab. Kalau orang Amerika ya cuma begitu. Tapi kalau di sini ini bisa Arab, bisa apa, bisa segala macam lagu setan ini loh, ada. Lagu jin, lagu apa segala macam, malaikat. Oh semua dia tahu. Orang Indonesia bisa apa saja. Dan Anda ini krisis kayak apapun tertawa terus. Ya situ gintung sebentar sedih, tapi ya dia rekreasi. Jadi tempat tontonan gitu loh. Kenapa kok menonton orang menderita? Lah salahnya waktu saya menderita juga ditonton. Gue guyu paham apa ora iki? Iya guyu. Ini teman-teman bukan seniman Bapak-bapak. Ini semua hanya orang yang menegaskan persaudaraan dan hidup mereka ya cuman ini persaudaraannya. Ada yang mbok kowe iki apa mbok penggalian tukang apalah, pokoknya gambar-gambar gitu-gitu ya. Ya terus gitu. Kalau itu pegawai puskesmas tuh yang sebelah sana tuh yang sedekat tuh pegawai puskesmas, kepala bagian apa gitu. Ini pimpinannya tadi yang jadi Mbah Pon tadi itu guru SMP. Jadi mereka ini sama sekali bukan seniman. Ada yang tiap hari pijet-pijetan dan ada yang namanya Pak D tiap hari mijeti saya kalau pergi-pergi begini. Tapi jangan pernah menyebut dia tukang pijat. Kami main musik tapi jangan pernah sebut kami pemusik. Kami baca puisi tapi jangan pernah sebut kami penyair. Kami tidak butuh eksistensi. Saya sudah haji tapi awas kalau nyebut saya Pak Haji. Karena haji itu ketika saya di Mekah. Begitu saya pulang dari Mekah saya bukan haji lagi. Karena menurut ilmu bahasa, haji adalah orang yang sedang menjalankan syariat haji. Jadi haji sama dengan beol. Beol itu, pembeol itu pas beol. Selesai beol, bukan pembeol lagi. Jadi haji itu pas menjalankan syariat haji, sa'i, tawaf, itu ya. Itu haji. Begitu ente pulang, ente bukan haji lagi. Kalau memang ente itu haji, siapa? Haji Bambang, Haji Dul, Haji Black, Haji Awu Kobong, Abu Bakar. Ya kalau gitu dilengkapi dong, Anda syahid, pembaca syahadat. Anda musolli, Anda orang yang sholat. Anda muzaki, orang yang berzakat. Anda soim, orang yang puasa. Jadi dilengkapi syahid, musolli, muzaki, soim, haji, Bambang. Ngono. Dijupuk kajine doa air sampean ini kan gitu. Oke, ini lumayan loh Anda tertawa ini. Itu loh, tertawa. Orang Indonesia itu tidak bisa dibikin menderita. Tidak bisa, penderitaan sama dia kalah. Orang Indonesia tidak bisa disebut minadh-dhulumati ilan nur. Itu hanya untuk orang-orang lemah. Orang yang menginginkan pindah dari kegelapan ke cahaya adalah orang-orang lemah. Karena dia tidak sanggup mengatasi kegelapan. Orang Indonesia sama kegelapan itu sudah habitatnya. Jadi tidak perlu pergi ke cahaya terang. Karena dia bisa melihat di dalam kegelapan. Sampai meteng akhirnya kan gitu. Karena kegelapan artinya peteng, kalau di dalam kegelapan akhirnya meteng. Ini kalau saya terusin nggak habis-habis waktunya. Tapi pokoknya Anda jangan marah, saya harus begitu ngomongnya. Kecuali nanti saya jadi presiden, nah saya hati-hati ngomongnya. Nah, itu, tapi saya nggak mau jadi presiden. Saya tidak mau dan tidak boleh saya ingin jadi presiden, tidak boleh di dunia ini. Ingin jadi suami Novi aja tidak boleh.
Dan saya juga tidak pernah merayu-rayu dia. Dia cuma lewat. Lama-lama dia kan katut. Akhirnya kena meteng, wes. Begitu punya anak 4 baru ya Allah aku khilaf. Tapi tidak apa-apa sudah terlanjur aja. Akhirnya sampai sekarang terseret. Ya apa tak tanya mana ya apa. Itu teman-teman sekalian, saya tidak ingin jadi apa-apa dan tidak boleh jadi apa-apa. Orang Islam, saya orang Islam, tapi itu sebabnya saya tidak boleh menawarkan diri menjadi apa-apa. Menawarkan diri jadi imam tidak boleh. Ayo, jamaah gini, jamaah. Mamu, baris. Tidak boleh. Tidak boleh. Ngatur temenan ini. Di Katolik kita, Katolik gereja endi? Gereja endi ayo, ya ngerti aman. Senyarane di Venezuela itu sapa? Gereja Bintaran. Suka ke gereja enggak? Ke setiap minggu. Loh, panggilan kok. Ayo. Ini Katolik. Ini jemek mana jemek? Jemeknya agamanya sampai sekarang belum ada keputusan. Karena dia orang yang sangat lembut dan penyayang. Kalau dia masuk Islam, terus dia lihat orang Katolik, dia kasihan. Aduh kasihan cuma sedikit. Tak nemenin orang Katolik aja. Kayaknya dia masuk Katolik. Setelah dia masuk Katolik kok suge-suge. Aku melarat dewe ya ora dikekeki duit. Aku tak pindah Kristen. Itu akhirnya dia pindah terus dak karu-karuan. Akhirnya agamanya dinasti ini kan gitu. Itu jemek. Ndak pusing jemek apane gak ero. Endi arek endi jemek iki? Oke, Bapak sekalian, waktu kita tidak bisa panjang lebar. Biasanya kalau acara bebas seperti ini di Taman Islam Marzuki setiap Jumat kedua itu bisa sampai jam 3. Rata-rata sampai jam 3 pagi sejak jam 9 malam. Tapi malam hari ini kita dibatasi oleh hak bayar kita terhadap gedung ini hanya sampai jam aslinya jam 10, tapi bisa kompromi sampai jam 11. Tapi Anda juga bebas pulang kapan saja. Saya doakan mudah-mudahan macet. Oke, sekarang karena Anda semua juga bukan orang Islam, tidak semuanya orang Islam, saya membiasakan diri untuk untuk biasa dengan siapa saja dan menerima siapa saja karena Islam itu rahmatan lil alamin. Bahwa ada orang salah, saya tidak melihat bahwa ada orang jahat, saya tidak melihat dia jahat. Saya lihat dia belum tahu kebaikan. Di semek ini. Oh gayamu. Gayamu ibune dikei jamur. Dari barang British digoreng ke jamur mushroom. Ibunya, wah kok apik kowe le? Iya Bu, aku kangen ya karo kowe iki tak gorengke jamur, ibunya makan jamur, akhirnya teler. Terus iki duitnya digogohi karo jemek kok melayu itu. Sama ibunya sendiri kayak gitu itu. Jemek itu. Saya yakin kalau dia melacur pasti dicop duit pelacur itu untuk bayar dia kan gitu. Rasa isin mek rapopo mek kowe iki karo Gusti Allah neraka wae ora gelem karo kowe. Jadi kowe tenang wae. Kalau di depan kita ini pasti masuk surga semua, amin ya rabbal alamin. Cuman lewat neraka dulu. Oke, saya minta satu lagu dulu untuk menghormati teman-temanku yang beragama non-Islam. Kita kalau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bukan menunjukkan identitas Islam, itu melakukan perjanjian universal. Jadi kalau orang Yahudi Shalom Aleichem, kalau orang Kristen di Lebanon, di Yerusalem juga Shalom Aleichem. Ya, kalau orang Islam Assalamualaikum. Itu sama-sama saja. Cuman setelah ada Rasulullah Muhammad SAW ditambahi warahmatullahi wabarakatuh, itu bukan soal syariat, bukan soal apa, tapi itu soal tambahnya ilmu dalam peradaban manusia. Karena kalau saya bilang Assalamualaikum, Anda mau tidak mau sebagai sesama manusia, Anda juga akan membalas Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kan gitu. Nah, terus ada perjanjian di antara kita, mari kita bikin negara, mari kita pilih sistem, mari kita pilih ideologi, mari kita dandanin konstitusi yang melanggar yang makar kepada negara pada tahun 1999. Mari kita dandanin perdanya, mari kita dandanin semuanya, mari kita pikirkan secara komprehensif agar supaya warahmatullahi itu terusnya wabarakatuh.